Halo, perkenalkan saya Joyce Lumentobi. Saya mewakili OMK Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggu ingin membawakan khotbah yang berjudul Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu semboyan atau moto Presiden Joko Widodo adalah kerja, kerja, dan kerja. Bahkan dalam era kepresidenannya, Jokowi menamai kabinetnya Kabinet Kerja. Kerja manusia tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani semata, tetapi juga turut memajukan perkembangan manusia dan juga memajukan peradaban bangsa dan negara. Jauh sebelum Jokowi berseru kerja, kerja, dan kerja, para penulis kitab suci, baik penulis kitab suci Perjanjian Lama maupun kitab suci Perjanjian Baru, telah mengedepankan suatu konsep yang menekankan pentingnya bekerja. Kitab Kejadian bersaksi tentang Allah yang bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7 ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Allah adalah seorang pekerja. Dengan demikian, manusia yang adalah citra Allah, di dalam dirinya sudah pasti terkandung hakikat diri sebagai seorang pekerja. Sejak awal mula, manusia sudah dipanggil untuk menjadi rekan kerja dalam menata dunia. Atas dasar panggilan luhur dan mulia itulah, Paulus dalam surat keduanya kepada jemaat di Tesalonika mengecam orang yang malas bekerja dan hidup seenaknya saja. Dengan keras Paulus mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan 2 Tesalonika 3 ayat 6-15 berisi sabda yang cukup keras. Sabda keras itu ditulis karena banyak anggota jemaat Tesalonika yang tidak tertib hidupnya, dalam arti mereka tidak lagi mau bekerja dan mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Sikap itu diambil karena kekeliruan mereka dalam menginterpretasi konsep tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan. Dalam pemikiran orang-orang Tesalonika saat itu, akhir zaman telah hampir tiba, dan oleh karena itu, mereka tidak perlu lagi bekerja. Ini tentu suatu pemikiran yang teramat salah, karena bagaimanapun juga, semua orang wajib bekerja agar dapat memperoleh hidup, dan juga agar memenuhi panggilan hidupnya sebagai makhluk pekerja. Oleh karena itu, Paulus menasihati mereka dengan kata-kata yang agak keras untuk meneladani contoh yang telah Paulus tinggalkan bagi mereka. Kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di tengah situasi dunia yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 ini, panggilan kita sebagai makhluk bekerja tidak pernah pudar. Panggilan kita masihlah sama, seperti seruan Bapak Jokowi, kerja, kerja, dan kerja. Jangan pernah mau dengan sengaja menggantungkan hidup sepenuhnya pada negara, sesama, orang tua, dan tetangga. Untuk hidup, kita harus bekerja keras. Paulus menasihati kita agar kita meneladani hal-hal baik, khususnya contoh baik dalam bekerja yang telah ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Pada titik ini, dituntut suatu kerendahan hati untuk mau membuka diri pada keteladanan orang lain.
dalam perikop pilihan kita hari ini, kita diajak untuk mengikuti teladan Paulus dan teman-temannya. Lebih radikal dari Paulus, bahkan penulis kitab Amsal juga mengajak kita semua untuk meneladani bagaimana semut bekerja. Semut bekerja keras, menyediakan roti di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini suatu ajakan yang cukup keras, sebenarnya karena kita disuruh untuk belajar pada semut yang hanya mengandalkan naluri, sedangkan kita mengandalkan pikiran. Bila saat ini ada di antara kita yang masih suka bermalas-malasan dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting, inilah saatnya untuk kembali memfokuskan diri pada pekerjaan kita masing-masing. Oleh Paulus dalam nama Yesus Kristus, kita diharapkan tetap tenang melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dengan itu, kita tidak menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain karena kita memiliki penghasilan kita sendiri dan hidup dari penghasilan tersebut. Pada ayat 15, Paulus menasihati kita agar tetap berkanjang dalam kebaikan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dalam konteks kita, Paulus mengajak kita untuk berbuat baik. Terlebih, berbuat baik sesuai dengan pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Untuk para petani, jadilah petani yang baik dengan menghasilkan panenan yang baik pula. Untuk para biarawan-biarawati, jadilah biarawan-biarawati yang baik dengan semakin mantap menghadirkan wajah belas kasih Allah di bumi. Untuk para petugas kesehatan, jadilah petugas kesehatan yang baik dengan menghadirkan Kristus Sang Tabib Agung bagi orang-orang sakit. Untuk para pejabat publik, jadilah pejabat publik yang baik dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Singkatnya, jadilah bekerja dengan baik. Karena melalui pekerjaan itu, kita bisa mendatangkan kebaikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Siapa yang bekerja dengan baik untuk sesama, dia juga bekerja dengan baik untuk Tuhan Allah. Kebaikan juga perlu kita tunjukkan kepada orang-orang yang secara fisik dan mental tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Sebagai orang Kristen, kita memiliki panggilan untuk membantu mereka dengan ketulusan yang besar, sebab apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang paling lemah dan hina itu, kita lakukan pula untuk Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang yang malas bekerja dilarang untuk makan. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk pekerja dipanggil untuk setia dalam pekerjaan kita. Mari kita belajar dari semut yang selalu setia bekerja tanpa mengenal lelah.